Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Miss Ririn pada mata pelajaran IPA. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, apakah teman-teman semua masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem pernafasan pada hewan. Tentunya kita semua masih ingat ya, pernafasan pada hewan itu berbeda-beda tergantung pada jenis hewan tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas sistem pernafasan, tetapi yang akan kita bahas adalah sistem pernapasan manusia. Kira-kira seperti apa? Simak penjelasan berikut ini. Sistem pernafasan manusia. Teman-teman, apakah kalian tahu, sama seperti makhluk hidup lainnya, manusia memerlukan oksigen untuk hidup. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Bagaimana ya cara manusia mendapatkan oksigen? Cara manusia mendapatkan oksigen agar masuk ke dalam tubuhnya adalah dengan bernapas. Apakah kalian tahu bernapas itu apa? Ya, bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Coba diperhatikan, kira-kira alat pernapasan manusia itu apa? Ada yang tahu? Betul sekali, alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sekarang mari kita identifikasi bersama organ-organ apa saja yang ada pada pernapasan manusia. Pertama yaitu ada hidung, kemudian ada faring, ada laring atau pangkal tenggorokan, kemudian ada tenggorokan, ada bronkus yaitu cabang tenggorokan, selanjutnya bronkiolus atau cabang bronkus, kemudian ada alveolus yaitu gelembung paru-paru, kemudian ada pleura yaitu selaput pembungkus paru-paru, dan terakhir yaitu diafragma yaitu sekat antara rongga dada dan juga rongga perut. Nah teman-teman, seluruh organ pernapasan manusia tersebut akan saling bekerja sama untuk membentuk suatu mekanisme pernapasan. Kira-kira bagaimana ya mekanisme pernapasan pada manusia? Yuk kita cari tahu. Mekanisme pernapasan manusia, pertama udara akan masuk melalui hidung. Pada saat udara tersebut di hidung, akan disaring oleh rambut hidung dan selaput lendir. Dari hidung, udara tersebut akan menuju faring, kemudian akan bergerak ke laring. Dari laring, udara tersebut akan ke tenggorokan, selanjutnya ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, lalu akan sampai di alveolus. Ketika di alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Sampai pada akhirnya udara tersebut akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Nah teman-teman, sekarang mari kita coba perhatikan kembali alur mekanisme pernapasan manusia agar kita semua lebih paham ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini, mekanisme pernapasan manusia dimulai dari udara tersebut akan masuk melalui hidung. Ingat ya, ketika udara itu di hidung akan disaring oleh rambut hidung dan juga selaput lendir. Dari hidung, udara akan bergerak menuju faring, kemudian menuju laring. Dari laring akan ke tenggorokan, selanjutnya akan ke bronkus, kemudian ke bronkiolus, lalu akan sampai di alveolus.
Diingat kembali, ketika udara tersebut sudah di alveolus akan terjadi pertukaran udara antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, udara yang mengandung karbon dioksida itu akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Oke friends, di awal pembelajaran kita tadi, kita sudah mengetahui bahwa kita atau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana mekanisme pernafasan manusia, dimulai dari udara tersebut masuk melalui hidung sampai pada akhirnya dikeluarkan kembali melalui hidung. Sekarang mari kita bahas satu persatu organ-organ yang terdapat dalam pernafasan manusia. Fungsi organ pernafasan manusia. Pertama yaitu hidung. Hidung ini adalah sebagai tempat keluar masuknya udara. Di hidung itu terdapat rambut hidung dan juga selaput lendir. Rambut hidung ini berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk bersama udara. Sementara selaput lendir dia berfungsi untuk mengatur kelembapan dan suhu udara. Selanjutnya yaitu faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan yang ada di bagian depan dan saluran pencernaan yang ada di bagian belakang. Fungsi faring ini juga yaitu untuk menyalurkan udara dari hidung ke tenggorokan. Selanjutnya ada laring atau pangkal tenggorokan. Pada laring ini terdapat pita suara dan epiglotis. Pita suara itu adalah selaput yang dapat bergetar apabila terkena getaran udara. Jadi, pada saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati pita suara sehingga menghasilkan getaran. Nah, getaran inilah yang menghasilkan suara saat berbicara. Yang kedua yaitu epiglotis adalah katup untuk melindungi sistem pernafasan kita dari makanan yang akan masuk ke saluran pernafasan. Jadi, saat kita menelan makanan, epiglotis ini akan menutup pangkal tenggorokan sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Saat bernapas, epiglotis ini akan membuka saluran tenggorokan dan menutup kerongkongan sehingga udara akan masuk ke tenggorokan. Yang perlu kita perhatikan teman-teman, jika seseorang makan sambil berbicara, kerja katup epiglotis ini dapat terganggu dan mengakibatkan kita tersedak. Tersedak ini terjadi karena adanya makanan yang masuk ke tenggorokan. Oleh karena itu, makan sambil berbicara ini bukanlah kebiasaan yang baik ya friends. Selanjutnya yaitu tenggorokan. Di dalam tenggorokan itu terdapat silia atau rambut halus yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Kemudian ada bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus ini adalah percabangan dari trakea atau tenggorokan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jadi bronkus ini ada dua, pertama yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Kemudian ada bronkiolus yaitu cabang dari bronkus. Fungsi dari bronkiolus ini adalah menghubungkan oksigen agar sampai ke dalam paru-paru, di mana di dalam paru-paru tersebut terdapat alveolus. Kemudian ada alveolus yaitu gelembung paru-paru. Bentuknya seperti ini jika diperbesar. Alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus ini juga dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Nah teman-teman, jenis pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua. Pertama ada pernapasan dada, kemudian yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan dada ini yaitu pernapasan yang menggunakan otot antara tulang rusuk dan juga tulang dada.
Jadi, pada saat udara masuk, otot tulang rusuknya akan berkontraksi, sehingga rongga dadanya akan mengembang. Sementara saat udara keluar, otot tulang rusuknya akan berelaksasi, sehingga rongga dadanya akan mengempis. Pernapasan berikutnya yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut ini adalah pernapasan yang menggunakan otot diafragma. Seperti yang kita ketahui, otot diafragma atau diafragma ini adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Di sini, pada saat kita mengambil nafas, pengambilan udara terjadi saat otot diafragmanya berkontraksi. Posisi diafragmanya mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-parunya mengembang. Sementara saat kita mengeluarkan udara, terjadi saat otot diafragmanya berelaksasi. Posisi diafragmanya melengkung ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-parunya mengecil. Nah, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pernapasan manusia telah selesai. Sekarang silakan teman-teman kerjakan worksheetnya. Pesan dari Miss Ririn, jangan lupa kita semua harus senantiasa menjaga pernapasan kita. Karena dengan seperti itu, kita sudah bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Miss Ririn akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.